Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyul azim. Baik, ketemu lagi dengan saya Sugianto. NIM 2019 2160, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini ada sebuah tugas yang merupakan kewajiban setiap minggunya dan suatu kebanggaan bagi saya pribadi karena ini merupakan suatu yang bisa membangkitkan nilai pikir dan bagaimana kita bisa selalu menganalisis tugas itu sendiri sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kita, terhadap saya sebagai mahasiswa itu sendiri. Pertama, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa bertatap muka kembali. Kita bisa beraktivitas kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat dan salam semoga akan selalu tercurahkan kepada Sang Baginda Agung yang telah berhasil mendongkrak peradaban dunia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yang telah kita rasakan sekarang ini. Baik, di sini kita akan membahas sedikit tentang apa itu OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Dari berbagai referensi saya kumpulkan mengenai Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sektor keuangan merupakan struktur yang paling penting dalam perekonomian Indonesia. Jadi sektor keuangan itu merupakan salah satu bentuk yang paling terpenting dalam negara, khususnya perekonomian Indonesia, yang bagaimana itu bisa menunjang kestabilan ekonomi itu sendiri. Sehingga karena merupakan sektor yang sangat penting, maka kegiatan dalam sektor keuangan harus diawasi agar kegiatannya berjalan dengan lancar. Lembaga yang berperan mengawasi kegiatan sektor keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan. Apa sih yang dimaksud dengan jasa otoritas keuangan itu sendiri? Ini merupakan suatu yang harus kita definisikan secara detail agar kita bisa memahami apa OJK tersebut. Dilansir dari buku bank dan lembaga keuangan lainnya, buka kurung 2000 tutup kurung karya Irsadi Zain dan Rahmat Akbar, bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan terhadap lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Kehadiran otoritas, maka itulah yang menjadi definisi pertama, definisi pokok yang menjadi pembahasan mengenai apa itu Otoritas Jasa Keuangan. Dan kemudian kehadiran otoritas jasa keuangan itu sendiri merupakan bentuk upaya pemerintah Republik Indonesia menghadirkan lembaga yang mampu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan sektor keuangan. Dan yang selanjutnya, secara umum tujuan utama pembentukan otoritas ini, Otoritas Jasa Keuangan ini adalah untuk menjadikan sektor jasa keuangan yang tangguh, stabil, dan berdaya saing untuk mewujudkan sektor jasa keuangan yang kontributif terhadap pemerataan kesejahteraan, untuk mewujudkan keuangan inklusif bagi masyarakat melalui perlindungan konsumen yang kredibel. Fungsi utama Otoritas Jasa Keuangan adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Yang selanjutnya, sedangkan tugas utama Otoritas Jasa Keuangan itu adalah melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan, bukan bank. Itulah yang menjadi titik poin dari tugas yang saya paparkan
Karena itulah yang menjadi bagian terpenting bagaimana kita selalu meningkatkan kuantitas dan kualitas bangsa Indonesia demi berbagai sistem dari regulasi ke pemerintahan terhadap pemerintahan yang selanjutnya, yaitu dengan perekonomian yang stabil, perekonomian yang kreatif, inovatif, dan sebagainya sebagai penunjang untuk bagaimana menjadi Indonesia yang maju, yang selalu mempunyai inovasi yang baru demi suatu negara dan bangsa yang bisa bersaing dengan internasional. Itulah yang diharapkan berbagai pemerintahan di berbagai negara. Salah satu penyokong bagaimana kita selalu mempertimbangkan hal yang apa yang ada di dalam negara itu sendiri. Kita harus bisa memproduksi dan berkontribusi terhadap sesama untuk bisa saling mengkorelasikan satu dengan lainnya sehingga terciptalah suatu kebersamaan dalam ruang lingkup bernegara, berbangsa, dan beragama. Mungkin itulah yang bisa kami sampaikan dari tugas mata kuliah ekonomi makro Islam ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.